Omset keseluruhan omset kotor itu dapatnya rata-rata berada di antara 2 juta 2,5 juta per hari. begitu. Kalau keuntungan bersihnya ya begitulah. RHS itu mah ya. Medi, kita ada di segmen bisnis dalam acara Anjau Silau bersama saya Medi Carlo. Kali ini saya akan mendatangi seorang yang masih muda dan tentunya perjuangan dalam membuka usaha itu sangat luar biasa. Artinya kita membuka usaha itu mempunyai proses dan kita ingin tahu proses apa yang dirasakan oleh pemuda ini dalam membuka usaha sehingga bisa dikatakan berhasil dalam membuka usaha. Saya ada di Salai Parfum yang ada di Sukarame. Jangan lupa like, comment, subscribe video ini dan share jika dirasa bermanfaat. Dan ingat, subscribe itu gratis. Langsung saja bersama saya Medi Carlo, kita berjumpa dalam acara Anjau Silau. Ya, sahabat Medi, saya bersama owner dari Salai Parfum. Namanya adalah Hai Tommy. Hai Tommy maksudnya namanya. Oke, kita langsung aja ke Bang Tommy ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Oke, Bang Tommy luar biasa ya, sukses membuka usaha perparfuman ini. Amin. Perparfuman. Oke Bang, membuka usaha ini pastinya apa kok membukanya ke parfum gitu, bukan ke usaha yang lain? Sebenarnya kalau dulu awalnya kenapa parfum, karena parfum ini salah satu kebutuhan utama masyarakat. Itu awalnya. Kebetulan saya juga punya teman yang buka parfum, udah kenalan. Nah, jadi awalnya bukanya cuma lemari satu itu doang. Oh, yang itu. Nah, jadi sejarah lah ya Bang. Sejarah ya? lemari itu juga sejarah. Oke. Buka sebelumnya bukan di sini. 3 bulan di sebelah dekat lampu merah sana. 3 bulan diusir kebetulan. Kenapa diusir? Habis kontrak diusir. Bukan karena nggak bisa bayar. Bayar. Bukan. Mungkin mau Kan dikontrakin mau dikontrakin atau gimana diusir. Pindahlah di sini. Di sini baru berjalan masuk 5 tahun sekarang. 5 tahun sekarang ya. Jadi itu adalah sejarah. Sejarah lemari itu cuma satu, itu sejarah. Berapa buat dulu itu Bang? Cuma 2,5 apa 3 juta ya itu. 4 juta malah etalase lah. Etalase satu ini nah. Ini jadi sejarah juga ini. Ya, ini jadi sejarah etalase satu, apa itu satu kayak mainan kayak dulu. Itu. Oke. Jadi sejarah. Nah, kemudian dulu belum selengkap ini dong, artinya Belum. jenis-jenis parfumnya gitu ya Bang. Awalnya ngebudget berapa Bang dulu buka usaha ini? Awalnya total untuk semua 22 juta. 22 juta awal. Untuk pembuka bisnis parfum itu paling dikit modalnya. Rata-rata minimal itu 50 juta ke atas. Berhubung kita karena budgetnya nggak ada, benar-benar merintis uang sendiri, makanya hanya mengandalkan uang 22 juta begitu. Oke, sampai di titik ini Bang, ada nggak proses Abang marketingin caranya yang berbeda? Sangat berbeda. Gimana? Dulu awalnya gimana? Berbedanya pertama Kan belum banyak yang kenal nih gitu kan. Pertama dari ininya saya itu pendekatan dengan pelanggan-pelanggan. Jadi awalnya itu orang-orang belanja di sini ini yang gimana caranya orang mengenal saya, bukan mengenal parfumnya. Nah, setelah orang mengenal saya, baru orang tertarik di parfumnya. Begitu, itu berbedanya saya dengan yang lain. Begitu. Luar biasa ya. Oke, sekarang kan kalau masalah parfum, sahabat Medi di mana-mana ada Bang. Bahkan satu lorong jalan aja udah ada beberapa. Di sini ada banyak. Nah, yang membuat Abang merasa beda dengan tempat parfum yang lain apa? Kalau menurut pelanggan yang datang? Kata pelanggan sih orangnya asik, itu yang pertama. Ya. Kedua, barangnya memuaskan. Memuaskan intinya apakah dia memuaskan mungkin ketahanannya ataupun murah ataupun gimana, yang jelas pelanggan saya merasa puas di sini gitu loh. Paling tidak ada orang bahkan ngajak teman-temannya pada kesini, datang lagi. Jadi bahkan orang-orang taunya, oh iya saya tahu dari teman di sini itu datang-datangnya orang.
Nah, sahabat Medi, kalau saya lihat memang pelayanan dari Bang Hai Tommy ini di Salai Parfum memang beda. Komunikasi yang diberikan pun kayaknya memang sangat komunikatif antara penjual dan pembeli. Dan barangkali inilah yang menjadi salah satu kelebihan kalau belanja parfum di Salai Parfum. Karena komunikasi dan juga konsultasi yang luar biasa yang membuat pelanggan nyaman. Satu hal yang cukup menarik juga sahabat Medi, Bang Tommy ini adalah asli orang Lampung ya Bang? Asli Dan orang Lampung. namanya menggunakan nama Salai Parfum. Apa Bang yang membuat Abang menggunakan Salai Parfum? Salai ini kalau nggak salah apa sih Bang? Sarang ya? Sarang. Sarang. Oke. Kenapa? Jadi dulunya kan mau rumah itu udah umum, mau sanggar, mau apa itu udah umum. Berhubung karena saya orangnya Lampung, saya mau menggunakan bahasa Lampung, jadi mau memperkenalkan usaha-usaha bahwa saya ada loh orang Lampung yang usaha gitu kan. Kayaknya tadinya mau memakai itu lamban. Berhubung lamban itu nggak ada unik-uniknya, biasa-biasa aja, akhirnya tertariklah bahasa dari Salai. Salai, makanya backgroundnya jadi tawon. Ya. Ada yang nanya-nanya nggak sih Bang, apa sih arti Salai gitu? Banyak yang nanya, Salai. Ini orang Batak ya Bang ya, kata ini kok makanya ada manggil lai, makan ini kan, kata dibilang ada Salai kan, bukan kata saya, Salai itu sarang. Makanya backgroundnya jadi tawon itu karena dia ini menggunakan sarang. Jadi artinya sarang parfum. Iya, begitulah. Masuk. Setidaknya kalau orang datang sini, "Woi, orang Lampung nih." Ya, gitu kan. Jadi dia ada plusnya juga. Kalau orang datang sini berbicara bahasa Lampung ataupun apa, itu dapat diskon langsung dari Salai. Oh, Begitu. gitu. Makanya kalau ada kodenya nih, "Bang, tetangga," ataupun langsung ngomong Lampung, "Woi, kamu Lampung aja, kamu pasti langsung dapat diskon." Wih Bangnya sama Lampung Bang. Diskon. Pasti langsung dapat diskon dari Salai itu. Oke. Kenapa seperti itu? Gimana caranya? Walaupun di kota jarang tuh orang, bahkan orang Lampung tidak menggunakan bahasa Lampung. Jadi kan tahap sama Lampung doang. Nah, iya, nggak ada. Kemudian Jadi, Bang, buat promo-promo Bang Emot, ada promo-promo lain nggak biasanya supaya mengikat pelanggan datang lagi gitu? itu yang promo sih nggak ada, masalah promo itu nggak ada, tapi itu memang sudah ketentuan dari Salai bahwasanya kalau 9 kali ngisi gratis sekali, itu bukan promo. Selagi Salai masih buka itu masih jalan. Tapi kalau masalah kode bahasa Lampung itu tadi, itu betul promo. Apabila orang yang ngerti, woi, dia bisa ngomong Lampung terus datang sini, "Bang, beli parfum kamu Jerman itu bahasa Lampung." Jadi diskonnya berapa Bang kalau khusus kepada orang yang bisa bahasa Lampung? Harga tetangga. Jadi contoh, harga botol 50 mili itu kan harganya 85 yang kental. Kalau dia bahasa Lampung ataupun dia ini ngomong ada kode tetangga, itu biasanya saya buatin 65 begitu. Lumayan. Begitulah. Lumayan. Selain saya memperkenalkan bahasa Lampung, dan orang membiasakan bahasa Lampung, saya juga mendapatkan amal ibadah. Luar biasa. Gitu. Kan tetangga Bang, tak lupa ya bisa. Gitu ya kalau kode-kode. Oke Bang, kemudian Bang, tips memilih parfum. Artinya kan setiap parfum kalau nggak salah saya ditanya nih kalau beli pakai alkohol nggak, Iya. kental nggak, gitu-gitu. Emang sebenarnya seperti apa sih Bang? Sebenarnya parfum itu harus dicampur, tapi campurnya jangan terlalu banyak. Kenapa? Kalau terlalu banyak wanginya cepat hilang. Tapi kalau terlalu kental nggak rusak di baju. Bahkan ada yang alergi panas begitu. Cuma saran saya kalau pencampur itu jangan pakai solviol. Kenapa? Kalau pakai solviol itu malah tambah kental. Oh gitu. Terus kalau pakai parfum di tangan atau di baju? Karena ada yang nyaranin di tangan nih, terus langsung di belakang kuping. Di mana sebenarnya? Itu kalau untuk parfumnya kental itu pakai tangan ataupun ke tubuh istilahnya ya. Tapi kalau encer jangan, itu ke baju. Kenapa? Kalau dia encer langsung ke tangan itu langsung hilang, ininya langsung kering. Tapi kalau ke baju itu bisa lama juga. Nah itu. Oke. Gono. Nah Bang, kalau Abang sendiri dari mana nih ngambilnya Bang? Bandung. Saya ngambil 3 tempat, Bandung, terus di Surabaya, sama di Jakarta Utara. Ke Bandung, Surabaya, bolehlah. Iya ya, kayak lagu aja. Bandung, Surabaya, Jakarta. Dikirim atau Abang yang berangkat? Dikirim ekspedisi. Ekspedisi. Belanja berapa Bang? Maksudnya berapa kali dalam seminggu atau sebulan? Sebulan belanja bisa 3 kali belanja. Suatu bisnis. Artinya yang nomor satu selain kualitas adalah pelayanan. Pelayanan, Betul ya, iya. pelayanan.
Kualitas dan pelayanan, kalau kita pelayanannya bagus, orang bakal datang lagi. Iya. Abang ngejaga itu nggak sih? Sangat menjaga. Bahkan kalau ada pelanggan saya kecewa dikit saja, saya harus memperbaikannya dengan semaksimal mungkin. Begitu. Contohnya kayak seandainya ada orang datang ke sini melakukan yang pernah terjadi itu, pernah kan kalau mencoba parfum itu kan sering cium-cium bahkan tumpah itu kan. Nah, itu kan pelanggan merasa nggak enak atau merasa gimana. Dengan pelayanan saya yang sangat bagus, saya sendiri nggak mau menekan orang, mau mengganti dengan saya berusaha membuat dia orang happy lagi. Akhirnya saya dikenal orang gitu. Wih, enak orangnya. Pernah kejadian? Itu udah hampir kayaknya 7 kali yang botol gede itu tumpah, itu hal biasa. Kalau Itu saya ruginya nih- banyak, itu ruginya kalau dihitung. Kalau saya, Mbak belinya berapa? Coba kalau kita langsung marah-marah, Iya, benar. tuh kan? Nah, ibaratnya udah orang nggak bakal balik lagi, udah kita rugi. Memang kalau kita marah-marah, barang kita akan kembali, tidak kan? Ya Allah, mulia sekali hati Anda ya. Itu. Hebatnya. Ini trik juga sahabat media, artinya walaupun pelanggan melakukan kesalahan, kita berusaha untuk Iya. maksimal melayani dia gitu ya, Bang. Memaksimalkan. Akhirnya balik lagi nggak orang itu, Bang? Bahkan bawa teman, bawa teman karena dia ngerasa nggak enak, mungkin untuk membalas ke ini dia itu tadi, akhirnya dia bawa temennya. Oke. Gitu. Bang, ini kan artinya itu rugi nih, pecah, tumpah. Trik untuk menghindari itu gimana caranya kalau misalkan pelanggan ada yang mau tester? Supaya nggak tumpah lagi nih, ada nggak solusinya? Untuk sekarang saya menemukan solusi kenapa ini saya buka. Ini terbuka seperti ini. Iya, iya. Kalau orang langsung ke Salai, pasti orang dilihat itu masuk sendiri, nyari-nyari sendiri. Bahkan ada yang ngisi sendiri. Hah? Jadi saya duduk aja. Iya Bang, sebenarnya kalau saya belanja parfum biasanya orangnya yang ngisiin, nggak boleh Iya, keliling-keliling, iya. kita duduk di depan etalase. Kalau di sini justru begitu. Iya, karena pelanggan saking dekatnya sama ininya, pembelinya sendiri, akhirnya orang muter-muter sendiri, nyari sendiri. Hati-hati loh Bang, kalau deket-deket banyak yang baper nah. Gak apa-apa sih, asal kita jangan menggantungkan. Ke bawah perasaan mereka nanti saking dekatnya ya. Itu Kemudian kalau parfum yang paling banyak dicari orang, ada 4, Roman Wish, Taylor Swift, Pink Chiffon, sama Scandalous. cewek cowok pakai. Cewek cowok itu paling rame di Salai gitu. Beda nggak Bang harganya Bang dari berbagai macam jenis ini Bang? Sebenarnya kalau kita ngambil dari PT-nya itu beda-beda, tapi karena saya di sini saya rata semua, nggak ada yang beda. Paling pas kena yang mahal saya agak nyesek kan, nggak dapet kan. Kalau yang agak murah saya baru ketutup yang agak yang mahal itu tadi. Maka saya ratain semua. Kok perasaan saya trik bisnisnya aneh ya sahabat media? Trik bisnisnya aneh. Harga yang mahal dipukul rata dengan yang murah. Kalau yang beli mahal nyesek, kalau yang murah ya agak nutupin. Bisnis yang aneh tapi jalan. Yang penting kan tiap bulan nggak nombok kan. Itu aja sih. Ini trik bisnis yang aneh sebenarnya sahabat media. Dari beberapa perjalanan abang membuka bisnis, apa yang abang sudah rasakan? Keuntungan dari profit membuka usaha parfum. Keuntungannya sangat-sangat menjanjikan. Kenapa? Modal sama penjualan itu kita bisa sendiri yang ngatur. Mau kita untung gede bisa, mau kita untung kecil rame bisa, gitu. Yang pasti saya selama berjalan 5 tahun ini itu kurang lebih ya bisa lah untuk apa ya bahasanya, Beli rumah, beli mobil, berat amat ngomongnya ya. Beli rumah, beli mobil. kalau saya ngomong nanti kan dibilang sombong pula kan. Kalau kayak saya kan biar miskin asal sombong. Iya, iya, biar miskin asal sombong. Itu maksudnya. Biasa ya, Bang. Akan terus membuka satu usaha ini atau ada rencana buka cabang yang lain? Sampai Kalau parfum. kalau untuk saat ini bertahan satu ini. Kalau memang nanti ada yang bisa menggantikan saya, mungkin saya akan buka lagi. Tapi untuk saat ini itu susah. Kenapa? Ya itu tadi pelanggannya nyari orangnya, bukan nyari ini karyawannya. Jadi gini sama Bedi, tadi saya sempat ngobrol di belakang. Dia ngomong katanya pernah ada karyawan yang kerja, tapi setiap yang beli carinya adalah Abang Hai Tommy ini. Heran ya. Bang Salai. Bang Salah Bang Salai ya. gitu orang. Kok bisa gitu? Ini ada apa ini harus dicari ini. Akhirnya nggak ngambil karyawan lagi Bang setelah Ya, itu. udah ada 11 orang yang jadi karyawan langsung di sini. Yang ngelamar ada
lebih dari 50 orang. Setelah saya jelaskan, saya training, paling bertahan 1 minggu mundur. Terus kalau abang ada kegiatan lain, kalau misalkan harus buka toko, kemudian abang harus ada kegiatan lain, tutup Tutup. gitu ya. Tutup. Karena memang usaha sendiri, jadi semau-mau kita. Semau-maunya gitu ya. aja. Makanya Salai terkenal udah sering tutup, Nah. nggak bisa nyium. Penjual parfum mana yang nggak bisa nyium, cuma hanya Salai. Nyium apa? Ya parfum ini nggak ada yang tahu satupun. Kalau penjual parfum, ini pakai apa mas? Oh ya ini, ketemu. Kalau Salai, ini pakai apa mas? Nggak tahu, ditolak. Tapi orang tetap balik sini. Oke, obrolan yang sangat menginspiratif dan juga ilmu buat kita sahabat Medi, karena memang kalau dilihat sekarang ini daripada bekerja lebih baik berwirausaha Iya. gitu ya. Hasilnya kita yang tentukan, kemudian juga kalau kita ada kegiatan-kegiatan lain juga bisa kita tutup kegiatannya Benar. gitu Bang. Pengen tahu sih Bang sedikit omset per hari. Iya, ini udah ngomongin omset nih. Omset kotor apa omset bersih nih? Coba mau dijelasin yang kotor atau yang bersih, kita mau pasrah aja nerima. Kalau untuk omset keseluruhan omset kotor itu dapatnya rata-rata berada di antara 2 juta, 2,5 juta Per hari. per hari begitu. Kalau keuntungan bersihnya ya begitulah. RHS itu mah ya, masih ya. Tapi dari hitung aja dari 2,5 juta kotor, bersihnya ya hitung aja. Ya itulah. Oke. Nyaman Bang dengan usaha parfum ini Bang? Untuk saat ini happy aja, seneng-seneng aja. Ya bikin nyamannya terutama kita nggak ada tekanan. Kita enjoy, waktunya mau main-main, waktunya mau buka-buka, semau kita aja. Yang jelas setiap akhir bulan ada aja gitu mas. Iya. Ada nggak perbedaan Sabtu dan Minggu dengan hari biasa? Sabtu Minggu ini nggak ada, Nggak ada, sama aja ya Bang? sama aja. Cuma biasanya saya dari dulu hari kesialan, bukan sial sih, mungkin agak ini cuma hari Kamis. Oh, hari Itu hari Kamis memang setiap hari Kamis agak menurun. Menurunnya nggak drastis, mungkin karena saya dulunya sering tutupnya di hari Kamis mungkin, ataupun ada orang hari Kamis mungkin habis malam Kamisan, karena kan anak muda semua yang beli di sini kan. Malam ladies. Padahal Kamis manis ya sebenarnya. Tapi bukan Itu. masalah sial atau enggak ya. Iya. Dirasanya kok Kamis tuh agak beda dengan hari Iya, biasa. agak-agak menurun. Terakhir nih Bang Tommy, tips dong kasih rahasia untuk sahabat Medi barangkali yang ingin membuka usaha atau tengah punya usaha nih, tapi lagi gonjang-ganjing di tengah corona. Kira-kira tips dari Abang membuka usaha supaya tetap stabil apa nih Bang? Untuk usaha kena di COVID ini, itu yang menurut saya yang stabil, nggak ada ininya, nggak ada dampaknya, salah satunya parfum. Bahkan parfum orang-orang mengeluh semua, kalau di parfum malah melonjak. Kenapa? Karena parfum kan kata pernah masuk di berita juga, bahkan diwajibkan pakai parfum karena virus akan mati kata semprot, makanya agak naik. Nah itu kalau untuk keduanya salah satunya bisa selain parfum itu kuota. Nggak ada kan kuota kena dampak dari COVID kan. Nah itu baru itu yang saya tahu untuk ada kendala dari COVID ini. Iya, jadi salah satunya parfum gitu. Iya. Kalau Abang sendiri Bang, apa yang tetap dipegang hingga saat ini sehingga usaha Abang tetap jalan bahkan bisa dikatakan maju? Ada nggak tips yang Abang rasakan gitu kan? Kira-kira apa? Tetap konsisten kali ya Bang, ya? Tetap konsisten menjaga kepuasan pelanggan. Itu yang pasti. Puas baik di bidang harga, puas di bidang pelayanan, intinya puas melayani pelanggan. Itu yang diutamakan. Anda puas kami loh, Kami Mas. Anda puas kami loh, Mas. Pokoknya kepuasan pelanggan itu nomor satu. Gitu ya, Gitu. luar biasa. Bang Tommy, terima kasih Bang. Yeah. Kita sudah dikasih Anjau Silau, silaturahmi ke Salai Parfum. Sama-sama. Sukses selalu. Amin. Mudah-mudahan usaha Bang akan semakin melonjak. Kita tunggu cabang-cabang berikutnya, Bang. Amin. Kita tunggu cabang-cabang berikutnya. Yang saya tangkap dari seorang Hai Tommy adalah membuka usaha yang pertama adalah kepuasan pelanggan yang harus diutamakan dan pelayanan. Karena memang
Jika usaha kita mempunyai kualitas yang baik, tapi pelayanan kita kurang baik kepada pelanggan, itu juga akan ditinggalkan oleh pelanggan. Iya, benar. Oke, mudah-mudahan obrolan saya bersama beliau ini menginspirasi kita semuanya dan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di Anjau Silau selanjutnya. Salai Parfum, mantap!